I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya. Halo. Luar biasa. Udah lama belum? Maaf ya, saya ada urusan juga sebentar. Baiklah teman-teman semua, di sini kayaknya pada segar semua mukanya. Pada sehat ya, alhamdulillah. Ya, karena teman-teman cari tempat serileks mungkin, seenak mungkin, jadi agar kita dalam proses konselingnya bisa berjalan dengan cepat. Oke, sudah. Demi pelajaran dan keberkahan pertemuan dan konseling kita hari ini, mari bersama-sama kita mulai konseling ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Kita ini jumlahnya banyak, itu kelompok. Jadi dalam proses konselingnya itu dilakukan antara konseling dan konselor dengan melakukan dinamika kelompok. Kemudian dalam proses konseling ini teman-teman semua kita akan ada yang namanya kontrak waktu. Nah, jadi sepakat teman-teman mau konseling ini dilakukan berapa lama? 10 menit. Ya, 10 menit. Oke, setuju 10 menit. Maka dalam waktu 10 menit ini kita akan melakukan pertemuan lagi. Setuju? Setuju. Baik, sebelum itu saya mau menjelaskan ada 3 asas yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas rahasia ini teman-teman semua, apapun yang teman-teman ceritakan, permasalahan yang teman-teman ceritakan tidak boleh bocor sampai keluar dari ruangan ini. Setuju? Setuju. Kemudian adalah asas kesukarelaan. Teman-teman datang di sini dengan sukarela, dan juga dengan sukarela menceritakan apa permasalahannya. Baiklah. Kemudian asas normatif. Asas normatif ini asas yang tidak mengandung unsur-unsur rasis atau radikalisme. Saya berjanji dan saya bersumpah dalam proses konseling ini saya tidak akan membocorkan dan menceritakan apapun yang menjadi rahasia dalam tahapan konseling ini. Terima kasih sangat luar biasa. Di sini ada gamesnya itu sederhana, tapi teman-teman dituntut untuk fokus. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Syahuri. Saya dari Institut Agama Islam Sehat Bernama Cibinong Belitung dengan program studi bimbingan konseling Islam. Saya asli orang Papua. Nah, ada yang ditanyakan terkait perkenalan saya? Cukup. Oke, nanti kalau mau sesi ta'aruf kita di luar lagi mau kopi-kopi, ya kan? Iya. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan. Boleh menceritakan, perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Faruzi Rizka. Muhammad Faruzi ya. Ya, Muhammad Faruzi. Dan kemudian saya asalnya daerah saya Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Selanjutnya, jadi perkenalkan nama saya Salamullah, saya dari desa Saing. dari Saing ya. Dan di sebelah Selangkuah. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Salafi. Muhammad Salafi. Saya berasal dari desa dari Kecamatan Bakam, Kabupaten Bakam. Bakam ya. Yang perkenalkan nama saya Iksan Bilal, saya berasal dari Paritiga. Paritiga. Di sini seperti yang saya sampaikan kita akan menceritakan atau membantu permasalahan dari teman-teman dengan melakukan dinamika kelompok. Silakan ini pada saudara. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi permasalahan saya itu ketika saya sekolah setiap hari itu saya datangnya terlambat. Tetapi malam harinya saya tidak berdagang. Nah, hanya saja paginya itu ngantuk sekali yang membuat saya sering datang terlambat. Itu jadi permasalahan saya. Selanjutnya kepada Asalamullah, saudara dari Saing. Terima kasih. Jadi untuk permasalahan saya di sini yaitu saya kesusahan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah, dan itu membuat saya jadi kurang termotivasi dan membuat saya jadi malas-malasan. Karena terlalu dan kemudian timbul rasa malas dan tidak ada motivasi kembali untuk
mengerjakan hal-hal yang mungkin belum dipahami. Kemudian saudara Ikrom. Oke, baik. Nah, masalah saya di sini yaitu saya itu sering mengabaikan tugas yang telah diberikan guru di sekolah. Makasih saudara Ikrom. Kemudian saudara Ihsan dari Pertiga. Oke, silakan saudara Ihsan. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi permasalahan saya Pak, saya sering mengantuk keras. Sering mengantuk. Ya. Oke. Bisa hampir-hampir sama dengan saudara Fauzi ya. Iya Pak. Itu. Kemudian, Nah, saya mengantuk nih Pak karena saya sering tidur malam. oh begadang. Iya, begadang. Ya. Bu, teman-teman lain masih ada yang ingin sampaikan? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Baiklah, terima kasih, saya apresiasi sekali pernyataan terkait masalah dari teman-teman semua. Masih waktu kita tadi hanya 10 menit dan sekarang sudah termakan beberapa menit. Teman-teman semua, saya harap tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah ini dan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang teman-teman semua. Ya, sepakatnya kita tadi karena terbatas waktu, jadi mungkin saya ambil permasalahannya satu orang di sini. Satu orang, dan kemudian teman-teman semua kita akan lakukan pertemuan lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, jadi ini saya mohon kepada teman-teman semua sesuai dengan persetujuan teman-teman semua, sekiranya permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kalau saya Fauzi, baiklah kita sih voting aja gimana? Ya, boleh. Oke. Permasalahan Ihsan siapa yang pengen diselesaikan? Ihsan 3. Berarti otomatis Ihsan kalah kan kalau mau menyelesaikan masalah Fauzi. Baiklah, tapi sebenarnya kita ceritakan dulu, kita tanyakan dulu pada saudara Ihsan. Ihsan setuju masalahnya untuk kita selesaikan? Setuju. Kita bantu? Ya, setuju. Oke, teman-teman yang lain siap untuk bantu? Siap. Oke, Ihsan, sekali lagi kami mohon kesediaannya. Saya mohon kesediaan untuk menceritakan kembali secara lebih detail terkait permasalahannya hingga saudara Ihsan mengambil kelas dikenakan mendadak. Boleh saudara Ihsan jelaskan estimasi mulai dari waktu mulainya kapan sampai dengan teman-teman di sini bisa pahami dan memberikan solusi terbaik untuk saudara Ihsan. Oke. Jadi dimulai dari mana ya Pak? Oke, mulai dari malam boleh. Jadi di waktu malam saya biasanya olahraga Pak. Bermain bulu tangkis itu sampai jam 10 malam. Oke. Ya, kemudian sudah jam 10 Pak, saya biasanya lapar tuh Pak. Nah, jadi saya makan tuh bisa di waktu tengah malam. Nah, jadi kalau untuk mengatur di jam itu saya mungkin sudah susah karena pertama tadi sudah banyak gerak dan mungkin sudah udah makan tadi. Nah, jadi kalau saya tidak bisa tidur Pak, jadi saya tuh bermain game sampai larut malam. Nah, pada akhirnya ketika saya masuk di jam pelajaran di sekolah saya di SMA, jadi saya itu sering ngantuk. Ya, gitu Pak. Baiklah, berarti tadi saudara Ihsan rata-rata aktivitasnya, saya izin ya, tanya dulu ya. Ya. Aktivitas pada malam harinya itu berulang kali seperti itu. Iya Pak. Mulai bulu tangkis sampai jam 10, kemudian dilanjutkan makan tengah malam karena aktivitas-aktivitas itu susah mengantuk dan kemudian Ihsan bermain game. Ya. Sehingga pada saat sekolah itu Ihsan merasakan ngantuk. Teman-teman bisa dipahami? Bisa. Saudara Assalam bisa? Kalau bisa, oke. Baiklah, teman-teman, sebelum saya mulai memberikan solusi untuk sesi ini, teman-teman secara leluasa juga diperbolehkan untuk memberikan solusi terkait permasalahan dari saudara kita. Boleh untuk diceritakan apapun itu terkait pengalaman teman-teman. Silakan dimulai dari siapa terlebih dahulu. Saya Pak. Siap. Ya. Nah, jadi kawan saya ini sangat hilang. Ya. Nah, sangat hilang. Saya juga pernah sebelumnya seperti itu, main game sampai malam sehingga paginya ngantuk. Nah, jadi sampai hari ini saya mendapatkan solusinya dan berhasil menjauhi game itu pada malam hari sampai bermainnya larut malam. Nah, bagaimana cara saya itu terlepas dari hal itu? Nah, tentu di sini ada perannya orang tua di rumah. Perannya orang tua di rumah. Saya meminta pada orang tua saya ketika saya bermain HP itu lewat jam
11 maksimal itu silahkan ambil HP saya, jangan ada lagi bermain HP. Saya tentunya harus ada kemauan pada diri sendiri untuk melakukan hal itu seperti tadi. Kalaupun tidak ada kemauan, sebetulnya sulit juga kita itu untuk terlepas dari bermain game sampai larut malam. Kalau bermain bulu tangkis jam 10 mungkin setelahnya tidak bermain game, main HP mungkin bisa tidur lebih cepat gitu. Tapi kalaupun ada setelah itu main game, nah itu otomatis otak kita ini kan selalu aktif. Jadi ngantuk itu sulit sekali datang ketika otak kita ini selalu aktif. Nah itu mungkin ada perannya orang tua di situ. Jadi peran orang tua di sini harus itu penting untuk manage waktu kita. Masih ada kondisi luar biasa sekali penyampaiannya, saudara Isan, salah satu masukan dari saudara kita. Kemudian kita beralih ke saudaranya mungkin ya, saudara Salamullah. Boleh saudara untuk menceritakan, memberikan solusi pada saudara kita. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Isan tadi kan bermain badminton saat dari jam jam 10 ya, jam 10 malam selesai. Sebenarnya kalau bermain badminton ini sebaiknya dilakukan sore hari sebaik, karena kalau menurut saya seperti yang sudah dijelaskan tadi, otak kita kan aktif pada malam tadi, jadi membuat kita susah tidur. Dan kalau boleh saya saran juga untuk bermain gamenya pada malam hari itu setidaknya jangan buka HP. Itu sih. Gimana, masih ada semua? Tidak ada? Cukup. Terima kasih luar biasa sekali penyampaian dan solusi yang diberikan. Saudara Isan dapat diterima? Dapat diterima. Kemudian kita beralih ke sebelah kanannya kepada saudara Ekrom. Ini kayak mukanya kan selamat batong nih. Bisa dikatakan. Oke, baik. Nah, menurut saya itu ini pertama telah dijelaskan oleh teman-teman kita yang lain. Itu pertama adalah kemauan. Nah, dari kemauan tersebut pasti akan menemukan jalan. Kedua, telah dijelaskan teman kita yang lain tadi adalah jangan bermain game atau bermain apa lagi kalau sudah larut malam. Jadi saudara Isan, bagaimana? Kita masih ada yang ditambahkan? Cukup. Ya cukup. Terima kasih luar biasa sekali penyampaian dan solusi yang diberikannya. Isan bisa diterima? Oke, sedikit dari saya Isan untuk mengantuk. Saya jelaskan terlebih dahulu. Umumnya manusia itu memang pernah merasakan mengantuk, tapi dilihat dulu asal usul mengantuknya dikarenakan apa. Kalau mengantuknya juga berlebihan itu tidak baik juga untuk kesehatan. Dan kemudian bermain games, banyak semua di luar sana orang-orang itu bermain games. Tapi dilihat game itu sifatnya menghibur diri. Ketika games itu menjadi masalah, berarti ada yang salah dengan penempatan games itu dalam kehidupan kita. Nah, dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kemudian disampaikan oleh saudara kita Farusi tadi, apapun itu masalahnya, ketika kita ada kemauan untuk berubah pasti ada jalan. Jadi pertama itu kami di sini hanya membantu, tapi ketika saudara Isan ada kemauan, itu saudara Isan akan menemukan titik temunya di mana mengatasi masalah dari Isan. Tapi kalau Isan tidak ada kemauan, apapun yang kami sampaikan itu akan ada. Jadi bangkitkan dulu pada diri Isan, kemauan itu agak besar, sehingga apapun yang terima teman-teman dapat bisa diterima. Dan kemudian memang benar disampaikan oleh Salamullah bahwasanya olahraga itu memang tidak kurang baik secara medis ya, kurang baik untuk dilakukan malam hari. Karena apa? Karena kita dari siang, dari kita bangun pagi hari itu kita otot kita, otak kita semua sudah di-press, sudah melakukan aktivitas yang berat. Jadi malamnya itu kita dituntut untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita termasuk otak. Tapi kalau Iksan memaksakan untuk tetap bermain game, untuk olahraga malam hari hingga bukan dan ngantuknya pagi hari, nanti takutnya ketika
saudara Ihsan sudah tua, itu baru akan merasakan efek buruk dari badan tersebut. Olahraga dan akibatnya pola-pola hidup yang kurang sehat. Nah, jadi saudara Ihsan, pesan saya, silakan memanajemen waktu dengan bijak, lakukan mana yang penting, mana yang terbaik. Sekali lagi, bagaimana Ihsan ke depannya itu tergantung pada Ihsan. Jadi di sini kami hanya membantu. Kalau bisnya kira-kira sudah merugikan, tapi kita harus tinggalkan. Kalau gadanya merugikan, kita harus tinggalkan. Kalau bermain bulu tangkis yang dilakukan yang kurang tepat, itu merugikan, harus kita tinggalkan juga. Tapi memang berat, benar, prosesnya itu akan berat. Tapi ketika kemauan saya tadi sudah besar, akan dilakukan secara bertahap, dikurangi, hingga akhirnya saudara Ihsan dapat meninggalkan pola-pola hidup yang tidak sehat. Oke, Ihsan bisa diterima? Nah, semoga saudara Ihsan lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam menentukan waktu dan menjalani hidup. Dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih telah memberikan solusi kepada saudara Ihsan, dan saudara lain boleh terima kasih kepada saudara-saudara yang lain dalam diskusi. Ya, terima kasih pada teman-teman atas sarannya dan masukannya, dan saya jadi lebih bisa memahami apa yang harusnya saya lakukan. Sama sekali. Baiklah, oke, kita tepuk tangan, kita beri pos untuk kita hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan, karena teman-teman waktu kita hanya 10 menit, sayang sekali ini kita sudah di sesi akhir. Jadi mohon maaf dari saya, penyampaian dan kata-kata dan sikap saya kurang baik. Semoga ini menjadi pelajaran untuk saya dan menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Dan kemudian kita mulai dengan berdoa. Tadi ada baiknya juga kita akhiri dengan berdoa. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, kita ada pertemuan lagi ya setelah ini untuk menjelaskan atau mencari solusi masalah teman-teman yang lain. Jadi sepakat nanti kita di grup PA aja. Oke, sepakat? Oke, kita tutup dengan berdoa teman-teman semua. Saya pimpin. Marilah kita berdoa untuk menyelesaikan sesi konseling kita hari ini. Semoga pertemuan kita menjadi barokah dan berguna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review. Siap.